Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan eh, hasil kerja yang sudah kita kerjakan tentang Advanced Smart AI Assistant atau kita sebut ASIA. Di sini kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ya bisa dilihat dari slide yang sudah ditampilkan ya. Oke, latar belakang kita dari proyek ini itu perkembangan artificial intelligence atau AI mendorong terciptanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Salah satunya penerapannya adalah AI assistant yang dapat membantu aktivitas melalui pemrosesan bahasa alami. Namun penggunaan teknologi AI di Indonesia masih didominasi oleh produk luar negeri. Nah, oleh karena itu kita mengembangkan Advanced Smart AI Assistant atau ASIA sebagai solusi AI lokal yang berbasis SaaS yang lebih terjangkau, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan Advanced Smart AI Assistant atau kita sebut ASIA sebagai sistem AI berbasis NLP yang interaktif dan responsif. Yang kedua, membangun layanan berbasis SaaS yang fleksibel dan scalable. Tiga, menghasilkan solusi AI lokal yang kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dalam berbagai aktivitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu stakeholder. Stakeholder yang pertama itu project manager. Perannya untuk mengelola proyek, kepentingannya agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Stakeholder yang selanjutnya yaitu sistem analis. Perannya sebagai analisis kebutuhan, kepentingannya agar sistem sesuai kebutuhan pengguna. Stakeholder yang selanjutnya yaitu AI engineer. Perannya untuk pengembangan AI dan kepentingannya agar model AI akurat dan optimal. Stakeholder yang selanjutnya yaitu developer. Perannya untuk mengimplementasi sistem dan kepentingannya agar sistem berjalan dengan stabil. Stakeholder yang selanjutnya yaitu QA tester. Perannya sebagai pengujian, kepentingannya agar sistem bebas bug. Stakeholder yang selanjutnya yaitu pengguna akhir. Perannya untuk penggunaan sistem, kepentingannya agar sistem mudah digunakan. Stakeholder yang selanjutnya yaitu sponsor. Perannya sebagai penyedia dana dan kepentingannya agar proyek berhasil dan memberi manfaat. Deliverables proyek. Yang pertama yaitu deliverables tahap perencanaan dan analisis. Yang kedua, deliverables tahap pengembangan sistem. Yang ketiga ada deliverables tahap implementasi dan deployment. Yang selanjutnya yaitu deliverables tahap pengujian sistem. Dan yang terakhir deliverables tahap manajemen proyek. Selanjutnya itu work breakdown struktur atau yang disebut dengan WBS. Kita menggunakan kode 1.1 yang berisikan fase inisiasi dan perencanaan proyek, deskripsinya, tahap pendirian, perencanaan, dan persiapan proyek. Di kode 1.2 memiliki fase analisis sistem, deskripsinya tahap analisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis. Kode 1.3 fasenya perencanaan sistem,
Deskripsinya tahap implementasi kode dan fitur. Kode selanjutnya yaitu 1.5 pengujian sistem. Deskripsinya tahap verifikasi dan validasi kualitas sistem. Kode selanjutnya yaitu 1.6 fasenya implementasi dan deployment. Deskripsinya tahap peluncuran sistem ke lingkungan produksi. Kode yang terakhir yaitu 1.7 fasenya berisi manajemen proyek. Lalu deskripsinya kegiatan pengelolaan dan kontrol proyek berkelanjutan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu ada WBS work package yang dimana kami menggunakan kode dari 1.1 dari titik 1.11 menjadi sampai 1.16, yang dimana di work package tersebut di kode 1.1.1 itu ada penyusunan project charter, yang dimana deskripsinya itu penyusunan dokumen pendiri proyek, dan output dari penyusunan project charter ini akan menjadi dokumen project charter. Dari 1.12 itu akan ada identifikasi stakeholder, yang dimana deskripsi dari identifikasi stakeholder ini akan mengidentifikasi dan menganalisis pihak-pihak yang terkait, yang dimana outputnya itu akan ada daftar stakeholder dan analisis. Lalu di kode 1.1.3 itu terdapat penyusunan WBS, dan di deskripsinya ialah memecah pekerjaan proyek ke struktur hierarkis, dan output dari penyusun WBS ini adalah dokumen WBS. Lalu ada kode 1.1.4 yang dimana berisi penyusunan jadwal proyek dengan deskripsi menyusun timeline dan milestone proyek, dan output dari penyusunan jadwal proyek ini akan menjadi Gantt chart atau jadwal proyek. Lalu ada kode 1.1.5 yang dimana penyusunan matriks RACI dengan deskripsi menentukan peran dan tanggung jawab tim dengan output matriks RACI. Lalu ada work package 1.1.6 berisi penyusunan rencana komunikasi dengan deskripsi menyusun strategi komunikasi stakeholder, yang dimana output dari rencana komunikasi proyek. Lalu lanjut ke slide. Oke, lalu selanjutnya itu ada work package, yang dimana kami menggunakan kode dari 1.1.1 hingga 1.6, di mana work package ini itu ada di 1.1.1 itu ada penyusunan project charter dengan deskripsi penyusunan dokumen pendirian proyek. Lalu outputnya itu ada dokumen project charter. Lalu ada 1.1.2 dengan isian work package itu identifikasi stakeholder dengan deskripsi mengidentifikasi dan menganalisis pihak yang terkait, dengan output yang akan dihasilkan dari identifikasi stakeholder ini yaitu adalah daftar stakeholder dan analisis. Lalu ada 1.1.3 dengan work package penyusunan WBS dengan deskripsi memecah pekerjaan proyek ke struktur hierarkis, yang dimana output dari kode 1.1.3 ini yaitu dokumen WBS. Lalu ada 1.1.4 dengan work package penyusunan jadwal proyek dengan deskripsi menyusun timeline dan milestone proyek, yang dimana outputnya ialah Gantt chart atau jadwal proyek. Lalu ada kode 1.1.5 yaitu adalah penyusunan matriks RACI, yaitu dengan deskripsi menentukan peran tanggung jawab tim, yang dimana matriks RACI outputnya ialah matriks RACI. Lalu ada penyusunan rencana, yaitu deskripsinya menyusun strategi komunikasi, yang dimana outputnya ialah rencana komunikasi proyek. Lalu dari slide package tadi itu ada RACI matrix, yang dimana RACI matrix ini ada aktivitasnya itu ada inisiasi proyek, yang dimana project manajernya itu tipenya A atau accountable. Lalu di sistem analis
itu consulted, lalu AI engineering itu informed, dan developer dan QA itu informed. Lalu analisis kebutuhan di PM-nya itu accountable, di sistem analisis itu consulted, dan AI engineering-nya itu consulted, dan developer dan QA-nya itu informed. Lalu ada design system, yaitu PM-nya itu accountable, sistem analisnya itu responsible, AI engineering dan developernya itu consulted, dan quality insurance-nya itu informed. Lalu ada pengembangan AI, PM-nya itu informed, SA dan developernya itu consulted, AI engineering-nya itu responsible, dan QA-nya itu informed. Lalu pengembangan aplikasi, PM-nya itu informed, SA-nya itu SA engineering dan AI engineering-nya itu consulted, lalu ada developer yaitu responsible, dan QA-nya itu informed. Lalu ada pengujian sistem yang dimana PM dan SA-nya itu informed, AI engineering dan developernya itu consulted, dan QA-nya itu responsible. Implementasi sistem itu PM-nya accountable, lalu SA-nya itu informed, AI engineering-nya consulted, developernya responsible, dan QA-nya consulted. Lalu ada evaluasi proyek, PM-nya itu responsible, SA-nya itu SA, AI engineering, developer, dan QA-nya itu consulted. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya adalah anggaran biaya. Untuk proyek ini membutuhkan biaya infrastruktur, operasional, dan SDM, yang dimana totalnya itu 4M. Nah, masing-masing biaya proyek ini, yang pertama itu ada infrastruktur yang totalnya 1M, yang dimana membutuhkan server cloud selama 6 bulan, estimasi biayanya 350 juta. Terus yang kedua kebutuhan domain dan hosting, yang dimana estimasinya itu 50 juta. Terus kebutuhan API AI atau model training cost, estimasinya itu 400 juta. Terus kebutuhan database manajemen, yang dimana estimasi biayanya itu 120 juta. Nah, terus kebutuhan di tools development. Nah, estimasinya itu sekitar 80 juta. Nah, jadi total infrastrukturnya itu 1 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada biaya operasional. Jadi di biaya operasional sendiri memiliki kebutuhan, yang pertama ada rapat dan koordinasi, yang dimana membutuhkan estimasi biaya 80 juta. Lalu yang kedua internet dan listrik, yang dimana estimasi biayanya 150 juta. Terus yang ketiga ada dokumentasi dan administrasi, yang dimana estimasi biayanya 70 juta. Dan yang keempat ada testing dan UAT, yang dimana estimasi biayanya 100 juta. Jadi total untuk biaya operasional ada 400 juta. Lalu yang terakhir ada biaya SDM. Jadi untuk per posisi memiliki biaya yang berbeda-beda. Yang pertama ada project manager. Nah, estimasi per bulannya itu 25 juta, yang dimana durasinya satu tahun. Jadi totalnya 300 juta. Lalu ada sistem analisis, yang dimana estimasi per bulannya itu 20 juta, durasinya itu 10 bulan, total 200 juta. Lalu ada AI engineer, yang dimana membutuhkan 2 orang, dan estimasi per bulannya itu 30 juta, durasinya 1 tahun, totalnya itu 720 juta. Lalu ada back-end developer yang membutuhkan 2 orang, yang dimana estimasi per bulannya itu ada 22 juta, durasinya 1 tahun, totalnya 528 juta. Lalu ada front-end developer yang membutuhkan 2 orang, yang dimana estimasi per bulannya ada 20 juta, yang dimana memiliki durasi 10 bulan, dan totalnya itu 400 juta. Lalu ada QA tester yang membutuhkan 2 orang, terus estimasi per bulannya ada 15 juta, durasi 8 bulan, terus totalnya 240 juta. Terus ada developers ops engineer
Estimasi per bulannya ada 25 juta, durasinya 8 bulan, dan total per 8 bulan sampai 8 bulan itu 200 juta. Lalu ada UI atau UX designer. Estimasi per bulannya itu 15 juta, durasinya 6 bulan, jadi total selama 6 bulan itu 90 juta. Jadi total untuk biaya SDM itu ada 2.600.000.000 juta, yang mana menjadi total keseluruhan 4 miliar rupiah. Next. Nah, di proyek ini membutuhkan schedule kegiatan, ini mana yang pertama ada fase proyek inisiasi dan perencanaan. Nah, aktivitasnya itu ada proyek karakter WBS Raci jadwal. Durasinya itu selama 2 minggu, jadi di dalam waktu dari minggu pertama hingga minggu kedua. Lalu di fase analisis kebutuhan. Nah, itu aktivitasnya pengumpulan dan analisis kebutuhan. Durasinya selama 3 minggu yang dilaksanakan dari minggu ketiga hingga minggu kelima. Nah, untuk perencanaan sistem, ada aktivitas utama dengan desain arsitektur, UI atau UX, database, sama API, yang dimana membutuhkan waktu selama 4 minggu, yang dilaksanakan di minggu ke-6 hingga minggu ke-9. Lalu ada pengembangan sistem. Aktivitas utamanya itu ada back-end, front-end, AI engine, database, yang memiliki durasi selama 10 minggu. Dan itu dilaksanakan dari minggu ke-10 hingga minggu ke-19. Selanjutnya pengujian sistem, yang dimana aktivitas utamanya ada unit test, integration test, dan UAT, yang memiliki durasi selama 4 minggu, yang dilaksanakan dalam minggu ke-20 hingga 23. Terus ada fase implementasi dan deployment, yang dimana kita melaksanakan deploy, publikasi, dan dokumentasi, yang memakan waktu selama 3 minggu, dan kita laksanakan di minggu ke-24 hingga minggu ke-26. Lalu fase manajemen proyek, itu berjalan dengan secara paralel. Nah, aktivitas utama itu ada monitoring, reporting, QA, risk management. Dan itu membutuhkan waktu selama 26 minggu, yang dari mana dilaksanakan dari minggu pertama hingga minggu minggu ke-26. Next. Nah, ini untuk Gantt chart-nya. Sesuai dengan yang sebelumnya tadi, dari fase dan per minggunya. Yang dimana minggu pertama hingga minggu kedua itu kita melaksanakan inisiasi dan perencanaan. Dan di minggu ketiga hingga minggu kelima itu kita melaksanakan analisis kebutuhan. Setelah itu di minggu ke-6 hingga minggu ke-9 kita melaksanakan perencanaan sistem. Dan dari minggu ke-10 hingga minggu ke-13, minggu ke-10 hingga ke minggu 19 kita melaksanakan pengembangan sistem. Dan di minggu ke-20 hingga 23 kita melaksanakan pengujian sistem, dan 24 hingga 26 itu deployment. Nah, dari keseluruhan fase dan hingga durasi waktu yang dibutuhkan itu membutuhkan sebuah manajemen proyek. Cukup, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, adapun pemaparan selanjutnya itu tentang risk management dan risk register. Yang pertama itu ada di bagian risiko. Yang pertama itu keterlambatan pengembangan. Penyebabnya itu perencanaan kurang matang yang memiliki dampak jadwal mundur, terus probabilitas itu sedang, dampak level yaitu tinggi, dan mitigasinya itu yaitu monitoring timeline dan agile metode. Yang kedua itu ada risiko akurasi AI rendah yang memiliki penyebab itu data set kurang, dampaknya user tidak puas, probabilitasnya itu tinggi, dampak levelnya itu sangat tinggi, dan mitigasinya itu tambah data dan training model. Yang ketiga itu ada server down atau error, yang dimana memiliki penyebabnya itu infrastruktur tidak stabil, memiliki dampak sistem tidak bisa diakses, probabilitas sedang, dan dampak level tinggi. Dengan mitigasi, gunakan portable dan backup. Yang keempat itu ada over budget, yang dimana memiliki penyebab kurangnya estimasi biaya kurang tepat, yang jadwalnya
memiliki biaya bengkak dengan probabilitas sedang, dampak level tinggi, dan mitigasi itu kontrol anggaran dan evaluasi rutin. Yang kelima itu bug system, yang dimana memiliki penyebab kurang testing, dampaknya sistem error saat digunakan, probabilitas tinggi, dampak level sedang, dan mitigasinya itu testing berlapis ataupun UAT. Yang keenam itu ada keamanan data, yang dimana penyebabnya yaitu sistem security lemah yang memiliki dampak kebocoran data. Terus probabilitasnya sedang dan dampak level tinggi dengan mitigasi encrypts dan autentisitas. Yang ketujuh itu ada kurang koordinasi tim yang memiliki penyebab komunikasi buruk dengan dampak pekerja tidak sinkron dengan probabilitas sedang, dampak level sedang, dan mitigasinya itu ada meet rutin dan raci dengan jelas. Yang ke-8 itu adalah ketergantungan teknologi dengan penyebab API eksternal, sistem terganggu dengan probabilitas rendah, dampak level sedang, dan mitigasinya siapkan alternatif API. Yang ke-9 itu adalah perubahan kebutuhan dengan penyebab skop berubah, adanya dampak itu skop creep dengan probabilitas tinggi, dampak level itu sedang, dan mitigasinya itu change management. Yang terakhir itu ada kegagalan deployment, yang dimana memiliki penyebab error saat rilis, terus adanya dampak sistem tidak berjalan, probabilitas sedang, dampak level tinggi, dan mitigasinya yaitu testing sebelum deploy. Lanjut, next. Adapun kesimpulan dari manajemen proyek yang kami ambil yaitu proyek Advanced Smart AI ASIS yaitu atau ASIA merupakan upaya pengembangan teknologi AI lokal yang mampu memberikan layanan asisten digital secara efisien dan responsif dengan memanfaatkan NPL, Managed Learning, dan arsitektur berbasis SaaS. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengguna serta mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar negeri. Selain itu, penerapan manajemen proyek yang terstruktur mendukung keberhasilan pengembangan sistem secara tepat waktu dan sesuai dengan tujuan. Next. Oke, mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Kiranya pemaparan dari kelompok kami dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 8 mengucapkan sekian dan terima kasih.